بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'd, insyaallah kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab fadlul masyi ilal masajid, bab keutamaan berjalan kaki menuju masjid. Dan hadis yang berikutnya yaitu hadis dengan nomor 1064. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'dhaman nasi ajran fis salah, sungguh orang yang paling besar ganjarannya dalam permasalahan salat, ab'aduhum ilaiha man sya fab'aduhum, yaitu orang yang paling jauh berjalan kakinya menuju masjid, menuju salat. Kemudian yang jauh setelah itu, yang paling jauh, kemudian yang jauh berikutnya. Bukannya lebih jauh, tapi lebih dekat. Walladhi yantadiru shalah hatta yusalliha ma'al imam a'damu ajra minal ladzi yusalliha thumma yanam. Dan orang yang menanti salat hingga dia bisa salat bersama imam lebih besar ganjarannya dibandingkan orang yang salat kemudian tidur. Muttafaqun alaih. Hadis yang berikutnya, wa an Buraidah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam qal, beliau bersabda, basyiru al-masya'in fid dulam ilal masajid, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki menuju masjid dalam kegelapan, bin nurit tam yaumal qiyamah, sampaikan kabar gembira kepada mereka dengan adanya cahaya yang demikian sempurna nanti pada hari kiamat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengan itu Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, yang dengan itu Allah akan mengangkat derajat. Qalu, maka para sahabat menyatakan, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah.
Beliau bersabda, isbaghul wudu' 'alal makarih. Sempurnakan wudu 'alal makarih, dalam keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, dalam keadaan-keadaan yang tidak mengenakkan. Wa kathratul khuta ilal masajid, perbanyak langkah menuju masjid. Wangtadirus salah ba'das salah, menanti salat setelah salat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Maka itulah penjagaan, itulah penjagaan. Rawahu Muslim. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadul lahu bil iman. Apabila kalian melihat seseorang yang memiliki kebiasaan ke masjid, maka persaksikanlah orang itu memiliki keimanan. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguh orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Tapi dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahmat ta'ala, kata beliau, hadi baqiyatul ahadits fi badlil masyi ilal masajid. Ini hadis-hadis yang berikutnya dari apa yang telah kita baca pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yang berbicara tentang keutamaan berjalan kaki menuju masjid. Dzakara haditsul awal, Imam An-Nawawi beliau menyebutkan hadis yang pertama dari apa yang tadi kita baca. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, a'dhamun nas ajran fis salah ab'aduhum mamsha fa ab'aduhum. Manusia yang paling besar ganjarannya terkait dengan permasalahan salat adalah yang paling jauh berjalan kakinya. Kemudian yang lebih jauh berikutnya. Wa dzalika lima sabaq min anna al-insan idza tatahhar fi baitihi wa kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-salah. Ya, demikian ini kata Syekh Ibnu Utsaimin ta'ala, karena sebagaimana telah disebutkan di depan, seseorang yang dia bersuci di rumahnya, kemudian dia keluar menuju masjid, tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumah selain salat. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumah kecuali apa? Salat. Lam yakhtu khutuwatan illa rafa'allahu lahu biha darajah wa hutta anhu khati'ah. Tidaklah dia melangkahkan satu langkah kecuali dengan langkah itu Allah akan mengangkat satu derajat dan Allah akan menghapus satu kesalahan. Wala tazal malaikah tusalli alaihi ma dama fis salah. Dan malaikat akan terus berselawat atas dia selama dia itu di dalam salat. Sebenarnya telah disebutkan di depan. Dan para sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana pada asar-asar yang lalu, ada di antara mereka yang rumahnya jauh, disarankan untuk mendekat ke masjid. Mereka lebih memilih untuk berada di rumahnya yang jauh karena mengetahui keutamaan ini. Karena mengetahui keutamaan ini, berjalan kaki menuju masjid. Satu amalan yang sesungguhnya tidaklah terlalu berat.
Bahkan dengan itu kita akan mendapatkan sekian banyak kemanfaatan. Baik untuk kehidupan dunia kita, dari sisi kesehatan. Ya. Dan lebih daripada itu, terkait dengan permasalahan bekal untuk kehidupan akhirat. Amalan yang tidak terlalu berat. Hampir keumuman kita dikali kemampuan oleh Allah untuk berjalan kaki. Tapi banyak di antara kita yang melewatkan kesempatan ini. Rumah kita yang sekian puluh meter dari masjid, atau sekian ratus meter di masjid, kita lebih memilih naik motor kita. Lebih memilih naik sepeda kita. Dibandingkan dengan kita berjalan kaki yang di sana Allah menjanjikan melalui lisan Rasulnya alaihi salatu wassalam keutamaan-keutamaan yang demikian besar. Para masyayikh rahimahumullah wa hafizakumullah wa hafizahumullah, banyak di antara mereka yang dengan usia yang sudah sekian lama, sudah sepuh, jauh di atas kita. Mereka berjalan kaki menuju masjid. Kita lihat, kita saksikan. Bahkan terkadang mereka berangkat dalam keadaan tidak memakai alas kaki. Karena demikian, untuk berjalan kaki dituntunkan untuk kita terkadang pakai alas kaki, terkadang tidak pakai alas kaki. Para ulama, mereka ada orang-orang yang demikian bersemangat untuk menuntut ilmu, akan tapi berseraman dan itu apa? Demikian bersemangat untuk mengamalkan ilmu. Ilmu, sekali lagi, tidak hanya berhenti sekedar sebagai pengetahuan. Tapi ilmu yang ada pada para ulama benar-benar berwujud dalam amalan. Dan itu yang semestinya kita tumbuhkan pada diri kita. Semangat belajar dan juga semangat beramal. Bahkan semangat belajarnya kita ada karena kita ingin meluruskan amalan kita. Kata Syekh yang berikutnya, fa idza kana baitika ba'idan 'anil masjid. Ketika rumahmu itu jauh dari masjid, walam yamna'ka al-bu'du min huduril jamaah. Maka janganlah jarak yang jauh itu menghalang-halangi dirimu untuk menghadiri sholat berjamaah. Bukan alasan. Rumahnya jauh kemudian tidak sholat berjamaah. Tusalli alaihi ma dama fis salah fim musalla. Ala faminku. Fa innaka a'dham ajran minal qarib. Ketika rumahmu itu jauh, justru engkau akan mendapatkan ganjaran yang lebih besar dibandingkan yang rumahnya dekat. Justru itu akan memperbesar apa? Ganjaran. Li'annal qarib laisa lahu udrun yasla alaihi al-wusulil masjid. Karena orang yang dekat tidak ada penghalang bagi dia untuk datang ke masjid, dia akan bisa mencapai masjid dengan banyak kemudahan. Ammal ba'id faqad yakunu law syai' min al-'udhr li bu'dihi. Akan tapi yang rumahnya jauh, terkadang ada sesuatu yang itu akan menjadi penghalang, rintangan. Yang pertama dari jarak yang jauh itu pun sudah apa? Semacam rintangan, penghambat. Wa madzalik bitajashshumul ba'd wa ya'ti ila al-masjid wa yusalli ma'al jamaah. Akan tapi seorang hamba yang beriman, dia akan menempuh jarak yang jauh itu tetap datang ke masjid demi untuk bisa melakukan sholat berjamaah. Fakana hada afdal. Maka tentunya yang demikian lebih afdal.
Thumma dzakara anna alladhi yantadiru shalah hatta yusalliya amal imam afdal min alladhi yusalli thumma yanam. Kemudian hadis yang berikutnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau membawakan bagaimana Rasulullah SAW menegaskan orang yang menanti sholat hingga dia bisa sholat bersama imam, ini lebih afdal dibandingkan orang yang sholat kemudian tidur. Bagaimana penjelasannya? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa hadza fi salatil isya. Ini akan nampak terkait dengan salat isya. Terkait dengan salat isya. Fa innal masyru' fi salatil isya an tu'akhkhar ila thuluthul lail. Terkait dengan salat isya ini disyariatkan untuk mengakhirkan sampai sepertiga malam yang pertama. Sampai sepertiga malam yang pertama. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shallal isya dzata yaumin wa qad nada amatul lail. Karena Nabi alaihi salatu wasallam beliau pada suatu hari beliau melakukan salat isya ini setelah malam itu lewat. Banyak dari waktu-waktu malam, sebagian besar waktu malam sudah lewat. Tidak di awal malam. Tidak di awal malam. Sebenarnya telah kita dapatkan penjelasan depan. Secara keumuman, waktu yang paling afdol itu dilakukan di awal waktu. Akan tapi terkait dengan salat isya, ini akan lebih afdal justru dilakukan di akhir waktunya. Ketika itu memungkinkan. Dan tetap bersama dengan jamaah. Demikian pula untuk sholat duhur. Di saat matahari itu sangat panas. Maka disunahkan untuk tabrid. Menunda. Sampai kemudian udara itu lebih sejuk. Akan tapi tetap di sana catatannya diusahakan dengan berjamaah. Tetap dengan berjamaah. Kembali kepada pembahasan. Hadis ini berbicara tentang salat isya. Salat isya itu yang afdol diakhirkan sampai sepertiga malam. Rasulullah SAW demikian melakukan. Dan beliau bersabda, innahu lawaqtuha laula an asyukka ala ummati. Sungguh inilah waktu salat isya. Seandainya itu tidak memberatkan umatku. Ketika beliau melakukan dengan mengakhirkan dengan di akhir waktunya, beliau menyatakan inilah waktu untuk salat isya. Seandainya saja tidak memberatkan umatku. Fahadal ladzi shalla wahdah wa nam wa yanam li'annahu yashukku alaihi ayang tilu salal jamaah likaunihim yuakhirunaha naqulu lahu idza intadarta wa sallaita mal jamaah fa afdal. Maka terkait dengan orang yang dia salat maghrib. Salat maghrib kemudian karena salat isya-nya itu diakhirkan, waktunya lama. Dia tidur dulu. Dia tidur dulu. Dibandingkan dengan orang yang dia salat maghrib, kemudian menanti datangnya salat isya. Hingga dia bisa salat bersama imam. Maka orang yang kedua ini lebih afdal. Orang yang kedua ini lebih afdal. Maka dikatakan idza intadarta wa sallaita mal jamaah fa afdal. Kalau engkau menanti dan engkau salat bersama jamaah itu lebih afdal. Wa amma idza kana al imam yusalli 'alal 'adah fa inna la yajuzu lil insan ay yusalli tsumma yanam. Adapun ketika imam itu salat
seperti kebanyakan yang terjadi di awal waktu, maka tidak diperbolehkan untuk orang itu tidur selepas sholat maghrib. Kalau sholatnya itu di awal waktu, sholat isya di awal waktu, maka apa? Di sana ada larangan untuk orang itu tidur selepas maghrib. Kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu tentunya. Maka para ulama menyatakan makruh tidur selepas maghrib ketika sholat isya-nya itu dilakukan di awal waktu. Adapun ketika sholat isya-nya itu dilakukan di akhir waktu, diperbolehkan tidur. Ba'dal maghrib, boleh tidur. Karena apa? Sholat isya-nya di akhir waktu. Akan tapi yang menanti, tidak tidur maknanya, menunggu sampai kemudian bisa sholat bersama imam, ini lebih afdal. Ini lebih afdal. Salatul jamaah wajibah. Salat jamaah itu hukumnya wajib. Salat jamaah itu hukumnya wajib. Hatta inna Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga Nabi alaihi salam beliau bersabda, laqad hamamtu an amra bis salah fatuqam thumma amru rajulan fayusalli bin nas thumma antaliqu bir rijal ma'ahum hazm min al hatab la yashhaduna as-salah fa uharrik alaihim buyutahum bin nar. Sungguh aku bertekad untuk memerintahkan sholat. Ditegakkan sholat dan aku perintahkan seseorang untuk menjadi imamnya. Kemudian aku akan pergi bersama sekelompok orang membawa kayu bakar, mendatangi orang-orang yang tidak ikut sholat jamaah, kemudian akan aku bakar rumah-rumah mereka. Rasulullah pernah beliau menyatakan demikian. Dan ini sebagian dalil yang dibawa oleh para ulama untuk menunjukkan salat berjamaah itu wajib bagi kaum laki-laki. Hadisnya di sini apa? Seolah umum. Berlaku bagi laki-laki maupun wanita. Lalu mana yang memalingkan bahwasanya wanita tidak wajib? Hadis ini sendiri. Di antaranya, Rasulullah SAW beliau bertekad membakar rumah itu. Rumah orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Tapi beliau tidak melakukan. Beliau menyatakan beliau bertekad, tapi beliau tidak melakukan. Kenapa? Karena di rumah itu ada orang-orang yang tidak terkena kewajiban sholat berjamaah. Yaitu para wanita dan anak-anak. Kalaupun hanya sekedar dibawakan hadis ini, kan tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan wanita. Aku bertekad akan membakar rumah orang-orang yang tidak ikut sholat berjamaah. Tapi lihat, para ulama menjelaskan. Hadis ini selain menunjukkan wajibnya sholat berjamaah bagi kaum laki-laki, juga sekaligus menunjukkan tidak wajibnya sholat berjamaah bagi kaum wanita. Dari sisi mana? Rasulullah bertekad, tapi beliau tidak melakukan. Kenapa beliau tidak melakukan? Karena di rumah itu ada para wanita, ada anak-anak yang mereka tidak terkena kewajiban sholat berjamaah. Selain tentunya apa? Dari hadis-hadis yang lain. Selain tentunya dari satu hadis ini pun sudah menunjukkan. Belum lagi dilengkapi dengan hadis-hadis yang lain. Demikian para ulama, mereka memberikan bimbingan kepada kita, kepada umat, untuk memahami sebuah hadis dibutuhkan memperhatikan hadis-hadis yang lain yang berbicara tentang permasalahan itu, tentang permasalahan yang disebutkan pada hadis itu. Tanpa melihat hadis-hadis yang lain, tanpa melihat dalil-dalil yang lain, tentunya akan sering terjadi kesalahan dalam memahami sebuah hadis. Seringkali demikian. Kita dapat satu hadis.
Lalu bagaimana kita memahami hadis tadi? Butuh untuk di sana dikumpulkan hadis-hadis yang lain yang berbicara tentang permasalahan yang sama dari apa yang disebutkan dalam hadis tadi. Baru kita akan memiliki pemahaman yang lengkap. Oh, ternyata ini dibawa pada pemahaman ini. Oh, ternyata ada pemalingnya. Oh, ternyata ini berlakunya di sana. Oh, berlakunya di sini. Ya. Dan di sini butuhnya kita kepada para ulama. Orang-orang yang mereka itu belajar sendiri, belajar agama otodidak, tidak pernah memperhatikan ucapan-ucapan bimbingan para ulama, maka mereka akan banyak melakukan kekeliruan, terjatuh pada kesalahan. Karena keterbatasan. Mungkin baru mengetahui 1, 2, 10, 20, 100, 200 hadis. Para ulama, mereka mengetahui ratusan ribu, jutaan hadis. Butuhnya kita kepada para ulama. Butuhnya kita bimbingan para ulama. Dan ada satu ungkapan yang perlu kita fahami perbedaannya. Di sana ada istilah bersama para ulama dan ada istilah berhubungan dengan para ulama. Orang-orang yang selalu ataupun orang-orang yang dia memiliki hubungan dengan para ulama belum tentu dia bersama dengan para ulama. Syekh yang kita ingat, Abdullah Al-Bukhari, hafizahullah ta'ala, beliau pernah menjelaskan permasalahan ini. Karena ada sebagian orang yang mereka berusaha untuk berhubungan dengan para ulama sekedar untuk menjadi legalitas dari apa yang ada pada mereka. Sementara dalam amalan, dalam pemikiran dan sebagainya, mereka tidak bersama para ulama. Bisa difahami bedanya? Ada orang-orang yang mungkin mereka terhalangi untuk berhubungan dengan para ulama. Tapi mereka berusaha untuk selalu bersama dengan para ulama. Berbeda. Jangan kita tersamarkan. Tidak mesti orang yang berhubungan dengan para ulama, yang dia dekat dengan para ulama, itu mesti bersama para ulama. Karena terkadang kita terperdaya dalam masalah ini. Atau kita keliru dalam memahami permasalahan ini. Seolah-olah orang yang memiliki hubungan dengan ulama itu pasti bersama para ulama. Sementara yang mungkin tidak karena suatu halangan, karena terhalangi, oh ini tidak bersama ulama. Kebersamaan itu tidak mesti. Tapi kemudian ada hubungan secara fisik, ada kedekatan secara fisik. Semangat. Itu yang mestinya diperhatikan. Berhubungan dengan para ulama, berusaha menghubungi para ulama harus dengan kejujuran dan kesungguhan karena ingin mendapatkan bimbingan. Bukan sekedar sebagai legalitas dari apa yang ada pada kita. Oh, saya sudah berhubungan dengan para ulama. Jangan kita keliru dalam memahami hal ini. Ada yang berbeda. Yaitu orang-orang yang memiliki hubungan dengan ulama dan orang-orang yang bersama para ulama. Ini satu yang berbeda. Memang benar dan keumumannya seperti itu. Orang-orang yang memiliki hubungan dengan para ulama itu bersama para ulama. Keumumannya demikian. Tapi tidak mesti. Banyak. Tidak sedikit. Mereka yang berusaha mendekat kepada para ulama, yang berusaha untuk berhubungan dengan para ulama, tapi dalam kenyataan sekedar sebagai legalitas dari apa yang ada pada mereka.
atau dalam tingkat yang mungkin lebih di bawahnya. Banyak orang-orang yang berusaha dekat dengan asatidzah, tapi dalam kesehariannya kita lihat jauh dari bimbingan-bimbingan yang ada. Sekedar, oh ini dekat dengan Ustadz Fulan, oh ini dekat dengan Ustadz Fulan. Sekedar sebagai legalitas. Kita harus mengetahui barometer yang benar dalam permasalahan-permasalahan seperti ini. Dan perkara-perkara yang seringkali terlewatkan. Saya kembali kepada pembahasan, sekedar sebagai tambahan faedah. Teringat karena tadi kita melewati pembahasan ini. Yang berikutnya, tsumma dzakara al-hadits alladhi akhrajahu Tirmidzi. Kemudian Imam An-Nawawi beliau menyebutkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Qal, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Basyir al-masya'in fid dulam ilal masajid." Sampaikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang berjalan kaki menuju masjid-masjid dalam kegelapan. Gelap tidak menjadi penghalang untuk berangkat ke masjid. Apa wujud kabar gembira tadi? Binuri tam yaumil qiyamah. Yaitu dengan adanya cahaya yang demikian sempurna nanti di hari kiamat. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadal hadits dhaif. Hadis ini dhaif. Secara isnadnya ini dhaif. Lakin la syak anna alladhi yadhhab ila al-masjid fi dulam fa inna jazaahu fi jinsil amal. Akan tapi tidak ragu kata beliau, orang yang pergi ke masjid dalam kegelapan, gelapnya malam, gelapnya waktu subuh, tidak menghalang-halangi dia untuk berangkat ke masjid, maka balasannya sejenis dengan amalannya. Yakni maknanya apa? Kama tajasyamat dulam wa ata ilal masajid fa innahu yuktab lahu nur yaumil qiyamah. Sebagaimana dia tidak terhalangi dengan kegelapan untuk berangkat ke masjid, untuk berjamaah bersama saudara-saudaranya, maka akan dituliskan baginya nanti akan ada cahaya yang membimbing dia di hari kiamat. Akan ada cahaya yang membimbing dia di hari kiamat. Wa ada af minhu hadits alladhi ba'dah. Dan ada hadis yang setelahnya lebih lemah lagi. Yang dibawakan setelahnya lebih lemah lagi, lebih dhaif lagi. Yaitu hadis idza ra'aitumur rajul yu'tatil masjid fashhidul lahu bil iman. Apabila engkau melihat seseorang yang terbiasa pergi ke masjid, maka persaksikan dia memiliki keimanan. Kemudian dibawakan yaitu firman Allah tabaraka wa ta'ala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Sungguh orang-orang yang memakmurkan masjid hanyalah mereka-mereka yang benar-benar memakmurkan masjid. Hanyalah mereka yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah. Hada aidan hadits dhaif la yasih rafa'ahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dhaif. Tidak sahih untuk kemudian diangkat sampai kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Kita tidak diperbolehkan untuk menisbatkan ucapan-ucapan ini sebagai ucapan Rasul alaihi salatu wasallam. Karena hadisnya dhaif, tidak terbukti secara ilmiah itu merupakan sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Akan tapi di sana apa? Ada sekian hadis-hadis yang dhaif yang memang tidak diperbolehkan untuk itu dinisbatkan sebagai ucapan Nabi, sebagai sabda Nabi, akan tapi secara maknanya benar.
Dari mana kita tahu maknanya benar? Dari dalil-dalil yang lain. Tapi tetap tidak bisa kemudian menyatakan ini sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Bukan. Atau tidak terbukti secara ilmiah itu sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Kata Syekh, "Lakinnahu yakfi fi fadlil masyi ila al-masajid ma sabaqa min al-ahadits sahihah al-wadihah." Akan tapi apa? Katakanlah ini hadis-hadis yang lemah. Tapi cukuplah bagi kita. Yaitu adanya hadis-hadis yang sahih yang setelah dibawakan sebelumnya mendorong kita untuk berusaha meraih keutamaan ini. Itu apa? Dengan mengamalkannya. Berjalan kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah bersama saudara-saudara kita. Kembali pada diri kita masing-masing. Coba kita ukur jarak rumah kita dengan masjid. Berapa puluh meter? Atau berapa ratus meter? Kira-kira butuh waktu berapa menit untuk berjalan dari rumah ke masjid? Atau butuh berapa kalori yang harus kita bakar untuk belajar di masjid? Terkadang orang kan berpikirnya seperti itu sekarang. Sesuatu yang banyak membakar kalori kan justru malah dicari gitu kan, dengan berjalan kakinya yang cepat, dengan bersepedanya untuk bakar kalori karena takut gemuk. Kesempatan. Akan tapi apa? Yang paling utama bagi seorang muslim ada berusaha untuk meraih keutamaan yang dijanjikan Allah Ta'ala. Dan lebih daripada itu, ini amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Amaran yang akan bisa menghantarkan kita pada keridhaan Allah Ta'ala. Berjalan kaki masih. Wah, jauh, nanti terlambat. Ya kita hitung. Walaupun butuh waktu 1/4 jam, ya 1/4 jam sebelum adzan kita sudah siap-siap. Sudah tahu rumahnya itu mau jalan kaki ke masjid butuh 1/4 jam, tapi wudhunya nunggu adzan. Ya. Atau wudhunya malah nunggu iqomah. Ya, sebentar belum iqomah. Ilmu sudah kita dapatkan. Walhamdulillah. Yang berikutnya, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah. Semoga Allah mengkaruniakan hidayah taufik pada kita semua. Membuka kalbu kita. Meringankan langkah kita untuk bisa melakukan amalan-amalan yang mulia. Hidayah, dilalah wal bayan, walhamdulillah sudah kita dapatkan. Berikutnya, mohon hidayah taufik. Ya. Mohon agar Allah menjauhkan dari diri kita kemalasan-kemalasan. Ya. Berlindung dari kemalasan. Allahumma inna na'udzubika minal kasali. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari sifat malas. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.